Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, sahabat kenalan yang terkasih. Kembali bersama dengan saya Hari Leong, kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 8 April 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Apa yang menarik? Apa ciri khas Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada orang banyak, kepada murid-muridnya, ada kalimat yang begitu menenteramkan bagi mereka yang menyaksikan penampakan itu. Dan juga mungkin dalam kehidupan kita. Kalimat Tuhan Yesus demikian. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, inilah dia ciri khas yang dibawa oleh Tuhan Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus membawa damai kepada para muridnya, para pengikutnya pada saat itu. Dan saya pikir pada saat ini pun juga Tuhan Yesus itu membawa damai bagi kita sekalian. Damai. Tuhan Yesus tidak membawa ketakutan, tidak membawa kecemasan kepada para murid, tidak melakukan sesuatu yang heboh-heboh. Tapi Tuhan Yesus itu mewartakan damai, mengajak para muridnya pada saat itu yang mengalami situasi takut karena menyaksikan Tuhan Yesus tak berdaya mati di kayu salib. Tapi Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera. Inilah dia, saya pikir, keutamaan dari Sang Yesus sejati itu, Guru sejati, Tuhan yang sejati bagi kita sekalian, yaitu membawa damai dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, damai itulah saya pikir yang harus kita nyatakan dalam kehidupan ini. Siapapun pengikut Kristus yang tidak mau membawa damai, dia bukan pengikut Kristus. Ciri khas pengikut Kristus bukan dari kekayaan, bukan dari kedudukan, bukan dari jabatan, bukan dari kehebatan dirinya, bukan dari kepintaran dirinya, tetapi murid dari Tuhan Yesus yang paling utama adalah mewartakan damai. Untuk apa kita jadi orang kaya? Untuk apa kita punya kedudukan, punya pangkat, punya kehormatan, tapi kita tidak bisa membawa damai dalam hidup ini? Itu yang utama, ya. Yang utama yang mesti kita lakukan adalah meneladan, mengikuti sabda Tuhan Yesus tadi. Damai, membawa damai. Jadi dengan demikian, kita sebagai pengikut Kristus, baik orang Katolik, baik orang Kristen, yang utama adalah kita membawa damai. Itulah tandanya bahwa kita ini merayakan Kristus yang bangkit mulia. Ciri khas dari damai itu pun dinyatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 47 itu, ya. Bunyinya begini. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Tuhan Yesus membawa damai dengan cara apa? Mengajak orang bertobat, memberi pengampunan dosa. Orang diajak untuk bertobat, lepas dari dosa-dosanya, sadar bahwa dia itu berdosa, dan bukan dosanya yang penting, tetapi dia itu bertobat. Yang penting adalah bertobat. Bukan seberapa banyak, seberapa besar dosa kita, dosaku, tapi yang penting adalah saya sungguh mau bertobat. Bertobat itulah yang harus kita lakukan sebagai tanda bahwa kita menerima damai. Damai dari Tuhan Yesus. Dengan damai itu kita merefleksikan ke dalam diri kita,
apa yang kurang, kelemahan apa yang ada dalam diri kita, apa yang kerap kali kita lakukan. Oh, ternyata saya melakukan dosa. Ketika kita melakukan dosa, maka kita tidak ada dalam situasi damai, tapi yang ada kita berada dalam situasi konflik. Konflik dengan diri sendiri, konflik dengan sesama, konflik dengan Tuhan. Dan itu bukan suasana damai. Dan ketika kita sadar bahwa kita berdosa dan kita mau bertobat, melepaskan diri dari kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan buruk, kebiasaan dosa itu, itulah kita bertobat. Dan kita mulai hidup di dalam damai Tuhan. Dan damai Tuhan itu semakin nyata. Di satu pihak kita ini bertobat, mengakui segala dosa kesalahan kita. Kita mau berbalik kepada Allah, itu bertobat. Dan di lain pihak, Tuhan memberikan pengampunan dosa kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita manusia yang berdosa asalkan kita mau bertobat. Dengan bertobat, maka kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika kita berdosa dan kita sadar, lalu kita melakukan pertobatan, disitulah damai dari Tuhan hadir, yaitu pengampunan. Tuhan tidak pernah murka atas dosa kita, asalkan kita sungguh bertobat. Yang ada dalam diri Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih, adalah pengampunan. Allah itu mau mengatakan, ya kamu berdosa, tapi kamu bertobat, maka saya mau mengampunimu. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi Yesus itu sungguh membawa damai, mengajak kita bertobat, sekaligus juga membuat kita mengalami pengampunan dari Allah. Itulah dia sosok pemimpin, ya. Membawa damai, membawa kasih, mengajak kita untuk bertobat, sekaligus juga membawa pengampunan kepada kita orang berdosa. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Mari kita terus berjalan di dalam Tuhan. Amin.